Bab 199. Rasa bersalah di hatimu terlalu dalam. 2. Sue tertawa sambil meneteskan air matanya. Ia merasa sangat lega. Gary, kau harus merawat Faye baik-baik, kau harus membuatnya sembuh, kalau tidak percuma saja aku berkorban untuk merestui kalian. Kau harus bisa. Sue berteriak ke arah langit, ia tak peduli pada orang-orang yang berlalu lalang di depannya. Ia mengambil handphonenya, melihat nomor telepon Gary yang ada di sana. Sesaat, tangannya meraba-raba layar handphonenya dengan penuh cinta, meraba-raba 2 nomor milik Gary, dan akhirnya menekan tombol hapus. Melihat nomor di handphonenya menghilang seketika, hatinya sangat amat sakit, air matanya pun menetes satu persatu, air matanya terlihat sebesar uang koin, makin lama makin banyak dan membasahi sebelah kakinya. Sue berteriak dengan pelan, "Selamat tinggal, Gary." Sesudah menghapus nomor teleponnya, bagaimana caranya menghapus ingatannya? Seminggu kemudian, "Hei, kenapa kau ini? Kenapa belakangan ini kau tidak keluar rumah?" Jen merasa aneh sekali. "Sue, sudah berapa lama kau diam di rumah? Ayo pergi berjemur sana, kau sudah hampir lumutan nih." "Sepertinya hampir 1 minggu." Sue hanya tersenyum lugu, senyumnya sangat-sangat tenang dan datar. "Aku berencana mencari pekerjaan. Memulai pekerjaan yang baru." "Pergi kemana?" Gary sudah setuju. "Benar juga, di mana dia? Kenapa aku tak tampak batang hidungnya?" tanya Jen bingung. "Jen, aku dan dia sudah putus." "Putus dengan damai," jawab Sue dengan santai. Jawaban ini bagai bom yang baru meledak saja. Jen pun tercengang. "Apa? Hei, kau tidak gila kan? Wanita yang ingin bersama dengan Gary itu antrinya sampai keluar kota sana. Aku dan Gary sudah putus. Semudah itu saja." Sue mengulanginya lagi dengan sangat tenang. "Kenapa? Hari ini bukan April Fool's Day kan? Jangan mengagetkanku." Jen bingung, lalu tiba-tiba marah. "Kenapa putus? Aku akan pergi mencarinya." "Dasar pria sialan, bisa-bisanya dia menipu perasaanmu seperti itu. Bukankah dia bilang dia mencintaimu? Lihat gayanya yang palsu waktu itu, baru beberapa minggu saja, kenapa bisa putus?" "Jangan cari dia, dia lebih menderita dariku. Karena kali ini aku yang memutuskannya, kau pasti tak menyangka. Gary juga bisa diputuskan oleh seseorang." Sue tertawa, tapi tak ada yang bisa melihat perasaan sebenarnya yang ia sembunyikan di balik matanya. Jen belum sempat membalas, Sue pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jen, bolehkah kau tidak bertanya lagi? Kalau kau tidak memberitahuku kenapa, aku akan bertanya padanya." Jen bisa merasakan kalau masalah ini bukan masalah biasa. Sue memutuskan Gary. Dan Gary membiarkan Sue pulang ke rumah begitu saja. Apa ini benar Sue yang ia kenal? Apa itu benar Gary yang ia kenal? Sue menundukkan kepalanya dan terdiam, lalu berpura-pura tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, ku ceritakan padamu. Tapi kau tidak boleh membujukku." Ia menceritakan semua yang terjadi pada Jen. Setelah semuanya keluar, ia merasa sangat tenang, karena tiap kali ia membuka mulutnya, hatinya terasa seperti diiris-iris pisau, tapi rasa sakit itu membuatnya tenang. Ia mengangkat kepalanya, dan tersenyum ceria. "Aku masuk ke kamar dulu. Jangan cari dia, ya. Kumohon padamu." "Sue, kenapa kau sebodoh ini? Mengapa kau bisa melepaskan cintamu? Setelah kau menyatakan perasaanmu, kau malah minta putus. Bodoh sekali kalian. Ada rumah sakit jiwa, ada keluarga Liu, kenapa harus Gary yang menjaganya? Aku benar-benar tidak mengerti, kalian ini benar-benar bodoh atau pura-pura baik. Dasar." Jen mengupat kesal dan menendang sofanya. 6 tahun ini dia menganggapmu sebagai apa?
Apa dia tidak merasa bersalah sama sekali padamu? Jen, aku sungguh tidak apa-apa. Seminggu sudah berlalu, hatiku sekarang sudah tenang. Aku sudah merasa nyaman. Jangan membuatku tidak tenang. Bolehkah kau tidak membuatnya terus pusing dan bimbang? Setelah berkata pada Jen, ia pun masuk ke dalam kamar. Menyembunyikan seluruh wajahnya ke dalam selimut, tak berkata apapun. Jen sangat terkejut dan kesal dibuatnya, benar-benar tak jodoh. Nasib Sue memang benar-benar malang. Tiba-tiba, bel pintu pun berdering. Siapa yang datang di saat seperti ini? Bersambung. Bab 200, Ciskor 1. Susah payah sahabatnya itu menemukan kebahagiaan, kenapa malah jadi seperti ini? Jen pergi membuka pintu dengan kesal, ia berjalan sambil marah-marah dan mengumpat. Setelah melihat ternyata Alex yang ada di balik pintu, ia semakin naik darah. Hei, untuk apa kau datang? Melihat Jen yang tampak sangat kesal itu, dia tertegun. Apa yang terjadi? Ekspresi Jen ini seperti mau berkelahi. Sepertinya Sue benar-benar sedih, temannya ini saja berapi-api. Jen, sepertinya aku tidak pernah membuatmu kesalkan. Aku datang untuk melihat Sue, kurasa kau juga sudah tahu apa yang terjadi. Alex menggaruk-garuk kepalanya, menghadapi wanita cantik yang perkasa ini, dia benar-benar merasa seperti kaum lemah. Apanya yang tidak pernah membuatku kesal? Semua orang yang kenal dengan Gary Su, semua orang yang dekat dengan Gary Su membuatku sangat kesal. Kata Jen marah. Nona Jen yang cantik, kalau kau berkata begitu, berarti kakakmu juga termasuk di dalamnya. Balas Alex. Betul, Tony akan merasakan kemarahanku juga. Ia tak ingin bergurau. Yang ia khawatirkan sekarang hanyalah situasi emosional sahabatnya itu. Kalau dia belum mengerti akar masalahnya, ia tak akan memperbolehkan Alex masuk. Kalau dia sampai menyakiti Sue lagi, bisa bahaya. Untuk apa kau datang? Mana Sue? Aku ingin melihatnya. Alex agak sedikit khawatir. Sudah 1 minggu tak ada kabar sama sekali. Tiap hari Alex juga mengunci dirinya sendiri dalam kamar, terus merokok dan minum. Kalau begini terus, sebaik apa tubuhnya, ia juga tidak boleh terus menyiksa dirinya seperti ini. Dia benar-benar khawatir pada mereka berdua. Kata-kata yang diucapkan Sue hari itu membuatnya sangat kagum pada Sue. Sebenarnya sejak Sue menolongnya, pandangannya pada Sue sudah berubah. Wanita ini memang terlihat sangat lemah, tapi dalamnya sangat tangguh dan kuat. Dia berani memikul segala kesulitan dan bahaya. Ia kurang lebih sudah menganalisis masalah kelanjutan antara dia dengan Gary. Siapa yang bisa disalahkan dalam masalah ini? Memang tragedi cinta mereka menyedihkan. Kali ini, walau Sue terlihat sangat tegar menghadapi masalah ini, tapi Alex juga masih khawatir padanya. Pergi saja kau, Sue tidak apa-apa. Ada aku yang menemaninya. Jen menutupi pintu masuknya, tak memperbolehkan Alex masuk. Beritahu Gary, kalau dia berani mengganggu Sue lagi, aku akan mematahkan kakinya. Aku akan membuat Shining Corp hancur berantakan. Jen, ini juga bukan salahku. Kau tidak boleh menyalahkanku, aku bukan Gary. Hari ini aku datang ke sini untuk melihat Sue sebagai teman, balas Alex dengan mata serius yang menatap wajah Jen. Bukankah kau yang menelepon Gary? Apa kau tidak bisa menyimpannya sendiri dalam hati? Mengapa kau memberitahu Gary kalau Fei ada di rumah sakit jiwa? Kau membuat Gary meninggalkan Sue, meninggalkannya sendirian di Jepang. Cepat pergi sana, teriak Jen marah. Jen, suruh Kak Alex masuk. Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Sue keluar dari kamar, wajahnya sangat tenang. Bagaimana dia bisa tidur dengan perasaan yang seperti ini? Ia bisa mendengar jelas percakapan mereka berdua di luar. Melihat Alex, ia pun menyapanya dengan sopan.
Sue, apa kau baik-baik saja? Alex pun sadar, dirinya yang biasanya ceria dan cerewet menjadi tak bisa berkata apa-apa saat menghadapi Sue. Wajah Sue sangat tenang dan datar, putih pucat, ia terlihat sangat tersiksa, hatinya terasa sakit saat melihatnya. Dan juga, dia menjadi semakin kurus. Aku baik kok, Kak Alex. Beberapa hari lagi aku akan mencari pekerjaan baru, aku kan masih ada Jackie dan Daniel. Sue selalu memperlihatkan senyumannya, ia tak ingin membuat teman-temannya itu khawatir. Setelah mengalami peristiwa 6 tahun lalu, tak ada peristiwa apapun yang bisa mengalahkannya. Sue, teriak Jen, dia tak tahan lagi, tak tahan dengan rupanya yang seperti sekarang ini, rupanya yang sangat tenang dan damai. Sue tercengang, Jen. Aku benar-benar menyerah padamu. Aku tak akan mempedulikanmu, aku kesal. Kau ini benar-benar hebat, apa kau benar-benar sudah lupa? Apa di dunia ini ada obat penghapus ingatan? Dasar, kau memang hebat, kau memang rela berkorban, jadi bidadari saja kau. Lihat rupamu sekarang, kalau kau sedih ya menangislah. Kenapa kau harus menipu dirimu sendiri? Dan kau Alex, beritahu CEO Sumu itu, Sue rela memintanya untuk menjaga dan merawat Nona Liu itu dengan baik. Kalau sampai dia mengecewakannya, aku pasti tak akan melepaskannya. Setelah mengancam mereka, Jen pun pergi dengan kesal. Saat meninggalkan ruangan itu pun tak lupa ia menendang tangga yang ada di sana. Sue melihat Jen pergi dengan wajahnya yang datar, namun matanya terlihat sedih. Kak Alex, Jen tidak ada maksud jahat, jangan masukkan ke dalam hati. Jelas Sue. Alex memandanginya, wanita ini kelihatannya sangat kecil, sangat lemah, tapi hatinya begitu tegar dan kuat. Alex sungguh kasihan padanya. Tapi, dia tahu kalau saat ini menyebutkan nama Gary, hatinya pasti bertambah sakit, oleh karena itu ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menghiburnya dengan beberapa kata-kata yang biasa saja, lalu pergi. Ia hanya bisa menghela dan terus menghela nafasnya. Beberapa hari kemudian, Sue pergi mencari pekerjaan baru, ia ingin memulai kehidupannya yang baru. Setelah 1 minggu ia merasakan sakit sampai hampir mati, ia hidup kembali dengan energi penuh. Wajahnya dihiasi dengan senyum yang manis, ia bukan lagi si cengeng yang dulu. Sambil membawa koran, ia berjalan ke perusahaan bernama Jis Corp. Dengar-dengar katanya perusahaan ini adalah perusahaan real estate baru, pemiliknya adalah orang Amerika keturunan China. Belum sampai setahun, perusahaan ini sudah melaju sangat cepat. Dalam setahun, Jis Corp sudah mulai mendesain keuangan, perbankan, dan investasi di berbagai bidang. Jis Corp sedang mencari asisten CEO, dan Sue adalah sarjana keuangan. Tentu saja ia ingin mencoba, lagi pula dia juga tak banyak pengalaman. Begitu masuk ke gedung kantor, ia melihat orang-orang yang membawa lamaran kerja berbaris di sana. Ia teringat pada hari saat ia melamar kerja di Shining Corp, lalu tersenyum pahit. Kenapa dia bisa teringat hal itu? Sue, kau harus melupakannya. Kau harus kuat. Mulai dari sekarang kau harus memulai hidup baru. Sue memukuli wajahnya dengan pelan. Nona Suewu, silahkan masuk. Bersambung. Bab 200, Jis Corp 2. Ia pun bangkit berdiri dari kursi tunggu. Hari ini ia mengenakan jas berwarna abu baru, menutupi tubuhnya yang makin lama makin tak bergizi itu, masuk ke kantor dengan santai. Ia tak menyangka melamar pekerjaan di sini begitu mudah. Hanya 1 pewawancara dan ia sudah kenal. Dia adalah CEO Jis Corp, Charlie G. Saat melihatnya, Sue tercengang. Ia benar-benar tak menyangka dia adalah Charlie G. Dan Charlie juga agak bingung melihat Sue. Lalu ia melihat ke arah formulir yang ada di tangannya.
Bibirnya terangkat ke atas. Nona Wu, ibumu bernama Tracy Han. Sue tertegun, mengingat dia pernah meminjamkan uang padanya. Ia hanya membalas, "Ceoj, ini adalah privasiku. Apa melamar sebagai asisten di perusahaan ini perlu ditanyai tentang orang tua?" Haha, Nona Wu hebat sekali. Melihatmu di dunia kerja aku sungguh berharap banyak padamu. Kau sungguh tangguh. Baiklah, aku tak akan bertanya tentang urusan pribadi. Aku hanya ingin tahu mengapa kau meninggalkan Shining Corp. Wajahnya berubah serius. Shining Corp jauh lebih baik dari Jis Corp, baik dari kemampuannya atau dari lama waktu perusahaan itu berdiri. Tentu saja Jis Corp juga masih punya kesempatan yang besar untuk berkembang, dan aku percaya tak lama lagi Jis Corp masih akan mengalahkan Shining Corp dan menjadi perusahaan integrasi terbaik di Asia. Tapi kenapa kau pindah? Aku boleh menanyakan pertanyaan ini kan? Sue menundukkan kepalanya. Pengunduran diriku tak ada hubungannya dengan Shining Corp. Bisa dibilang, perlakuan Shining Corp kepada para karyawannya adalah yang terbaik di antara industri sejenis. Tak seharusnya aku mengundurkan diri, tapi karena ada masalah pribadi yang tak bisa kujelaskan baru aku pergi dari sana. Namun pasti tidak ada hubungannya dengan rahasia perusahaan. Charlie berpikir apa yang dimaksud dengan rahasia perusahaan. Sepertinya hari itu Gary menelantarkannya sendirian di Jepang. Apa ada hubungannya dengan kejadian itu? Nona Sue, menjadi asistenku pasti sangat lelah, juga sangat sibuk. Apa kau yakin bisa melakukannya dengan baik? Ia menatap mata Sue langsung. Iya, aku yakin. Kesibukan bisa membuatku lebih padat dalam mengatur waktu. Sue menjawab dengan baik. Lagi pula dia juga merasa kalau dia bisa bekerja dengan sangat sibuk sekarang, ia dapat menenangkan perasaannya. Baik, kau diterima. Nona Wu, aku sudah melanggar peraturan penerimaan lamaran lo. Langsung memberitahumu hasil wawancara. Kalau orang lain pasti harus menunggu diberitahu lewat telepon. Tawa Charlie. Terima kasih, Ceoj. Sue tak menyangka ia akan diterima semudah ini. Oh, benar juga. Kau akan menjadi asisten pribadiku. Kau juga akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pribadiku. Misalnya aku ingin memberi bunga pada seorang wanita. Kau harus membantuku memesan bunga, dan harus membantuku memesan tiket pesawat, bahkan kamar hotel pun kau juga harus membantuku memesannya. Tapi hubungan kita hanya sebatas hubungan kerja saja. Nona Wu tak usah gelisah, aku tahu aku tak boleh membuat perkara dengan orang-orang di sekitarku. Oleh karena itu aku tidak ingin Angel dan Gary mencari perkara denganku karena aku mempekerjakanmu. Muka Sue memerah. Charlie Ji ini memang licik sekali. Sudah setua ini masih saja sedikit gatal. Perkataannya juga mudah membuat orang marah dan kesal, tapi tak boleh diluapkan. Tapi yang dikatakannya memang benar. Lagi pula dia sudah menjelaskannya. Ceoj tak usah khawatir, aku pasti akan menjadi asisten yang memenuhi standar. Nona Wu, apa kau bisa kerja sekarang? Atau harus menunggu beberapa hari lagi? Charlie bertanya dengan kagum. Bisa. Baik kalau begitu, kau bisa berjalan-jalan dan mengenal suasana di sini dengan asistenku, George Ding. Charlie mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian, seorang pria tinggi besar yang mengenakan setelan jas masuk ke ruangan itu. Usianya sekitar 30-an, wajahnya sangat dingin. George, ini adalah Sue Wu. Mulai hari ini dia adalah asistenku, bawa dia keliling-keliling kantor ini. Baik, George menganggukkan kepalanya. Silahkan, Nona Wu. Setelah Sue meninggalkan ruangan itu, Charlie memandangi kolom nama ibu pada formulir yang ada di tangannya itu. Di sana tertulis Tracy Han. Charlie pun merenung. Dengan dramatis, Sue pun menjadi asisten Charlie, dan memulai pekerjaan barunya. Musim dingin pun tiba, angin berhembus kencang,
Sepertinya musim dingin ini lebih dingin dari musim dingin sebelumnya. Setelah bekerja ke Gis Corp selama 3 minggu, Sue pun terbiasa dengan suasana di sini. Ia juga lebih mengenal Charlie. Dari luar dia memang terlihat mesum, tapi ia sangat serius dalam urusan pekerjaan. Menurut gosip teman-teman di kantornya, Cheong-ji pernah mendekam dalam penjara selama 10 tahun. Sue tak tahu itu benar atau tidak, tapi bisa dilihat Charlie Ji adalah seseorang yang punya cerita menarik. Bersambung.